warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hari Wahyono selaku dosen mata kuliah berbicara, yang saya hormati Mas Miko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara, serta teman-temanku Rombel 1 PBSI yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan limpahan yang telah diberikan untuk kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak nantinya kita mendapatkan syafaatnya. Teman-temanku yang berbahagia, di era milenial sekarang manusia sudah dimanjakan dengan adanya teknologi. Manusia terbantu dengan adanya gadget dan internet yang sudah terhubung di mana kita berada dan kapan saja. Di Indonesia, penggunaan gadget sudah mendarah daging dan melekat di setiap orang, termasuk anak-anak hingga orang tua. Mereka menggunakannya untuk kerja atau hiburan scroll sosmed saja. Tetapi, kebiasaan bersosmed itu terus berlanjut akan berdampak besar di setiap aspek. Tetapi, ada salah satu kebiasaan yang mereka tinggalkan, yaitu literasi, yang membuat sebagian orang menyingkirkan literasi dari kehidupannya. Apa sih literasi itu? Mengapa harus literasi? Sepenting itukah literasi di zaman sekarang? Saya akan mengupas tuntas tentang literasi di Indonesia di era gempuran media sosial. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Tetapi di negara Indonesia, istilah literasi diubah menjadi lebih simpel agar bisa dipahami oleh semua orang, yaitu literasi adalah budaya membaca. Kondisi literasi di Indonesia sangat memprihatinkan. Membaca itu seolah-olah tidak penting dan dikesampingkan oleh masyarakat. Mereka lebih senang dan percaya akan informasi yang cepat beredar dan menerima dengan mentah-mentah berita dari sosial media tanpa tahu itu berita hoaks ataupun tidak, tanpa mencari tahu kebenarannya. Padahal dengan membaca dan mencari informasi lebih lanjut melalui berita yang faktual, info yang didapatkan pun akan lebih konkret. Itulah mengapa negara Indonesia tercatat di sebuah data literasi yang bersumber dari DPR RI pada April 2023 berada di urutan 74 dari 79 negara tercatat ke dalam survei, atau urutan ke-6 dari bawah. Dan literasi digital menurut ekonom senior, negara Indonesia hanya mencapai angka 62%, sedangkan negara ASEAN lain sudah di angka 70%. Untuk mencapai target yang baik, harus mencapai di angka 70-80% literasinya. Negara Korea Selatan sudah mencapai angka 97% untuk literasi digitalnya. Adapun menurut penelitian berdasarkan IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, skor literasi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 64,48 dari skala 1 sampai 100. Angka itu masih jauh dari kata baik untuk permasalahan ini. Namun, ada fakta lagi yang lebih memprihatinkan dikemukakan oleh UNESCO menyebutkan bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 0,001%, ya artinya ada 1.000 orang Indonesia, cuma satu yang gemar membaca. Bisa dikatakan 250 juta jiwa masyarakat Indonesia, hanya 250.000 saja yang gemar membaca. Data-data yang sudah tertera itu merupakan bukti nyata bahwa ini merupakan permasalahan yang serius dan harus kita hadapi sekarang. Itu membuat media cetak sudah jarang diminati seperti surat kabar, majalah, ataupun buku referensi. Itulah penyebab utama orang-orang jadi malas membaca dan mengesampingkan literasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi di Indonesia menurut survei EduCenter diantaranya 1. Perkembangan teknologi yang semakin canggih. Teknologi yang makin canggih ternyata turut meninggalkan budaya literasi di Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain dengan gadget daripada membaca. Membaca terasa menjadi lebih membosankan dibandingkan dengan bermain gawai. Teknologi yang makin canggih juga diimbangi dengan media sosial yang makin banyak. Media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lainnya memungkinkan pembaca membaca berita palsu. Sebetulnya berita hoaks tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi. Teknologi yang makin canggih seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan bahan literasi. Yang kedua adalah sarana membaca yang minim. Sarana membaca yang minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit untuk dilakukan.
Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Ketersediaan buku-buku berkualitas yang minim juga termasuk salah satu penyebab orang malas membaca. Dan beberapa orang lebih memilih untuk membaca atau mencari sumber bacaan melalui internet, Google, karena lebih praktis. Dan yang ketiga adalah peran pemerintah yang kurang tegas. Pemerintah sudah peka atas masalah yang menimpa negara kita. Mereka sudah menjalankan program untuk menerapkan gerakan literasi sekolah atau GLS yang telah diupayakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2015, yaitu literasi 15 menit untuk anak sekolah. Tetapi menurut penelitian yang digarap oleh Krismanto pada tahun 2017, hanya sebanyak 33% siswa di setiap sekolah yang menjalankan program tersebut, karena mereka terkendala berbagai fasilitas. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi hanya sebagian saja dan masih banyak faktor lain yang membuat orang tidak memiliki minat untuk literasi. Perkembangan teknologi dibarengi dengan munculnya sosial media membuat orang berpaling dari kebiasaan tersebut. Ada pula orang yang tetap kekeh bahwa dengan bersosmed itu sama saja dengan literasi karena sama-sama akan mendapatkan informasi. Nyatanya itu adalah hal yang sangat berbeda. Literasi tidak sama dengan bersosial media. Meskipun bersosmed dapat meningkatkan akses informasi, namun tidak menjamin seseorang memiliki kemampuan literasi yang baik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan literasi yang baik dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan kritis. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk meningkatkan kemampuan literasinya agar dapat memiliki dan menilai informasi yang diperoleh dari media sosial dengan baik. Literasi memiliki dampak yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan, literasi membawa dampak positif bagi siswa, seperti meningkatkan kosakata, wawasan, kemampuan menulis, dan kreativitas siswa. Selain itu, literasi juga membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membantu memberantas kemiskinan. Literasi juga memiliki dampak positif bagi suatu negara, seperti meningkatkan kualitas hidup, perekonomian, dan tingkat hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, literasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan suatu bangsa. Itulah pidato yang saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa literasi di negara kita masih menjadi permasalahan yang serius, dikarenakan adanya perkembangan digitalisasi, yaitu membuat sebagian masyarakat Indonesia terlalu menikmati dan memanjakan dirinya karena adanya teknologi yang serba instan itu. Pengaruh inilah yang membuat minat baca dan literasi di negara kita menurun. Jangan salahkan teknologinya karena ini, tapi kita membatasi diri agar tidak kecanduan dan sebisa mungkin memanfaatkan teknologi yang ada untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Tingkatkanlah literasi untuk kehidupan negara yang lebih baik. Teman-temanku yang berbahagia, cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Burung perkutut, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.